haram bagi kita. Baik kata Al-Quran, kerjakan. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Al-Quran dibaca, bukannya dibaca alasan, aku kalau baca Al-Quran tiba-tiba ngantuk, badan gemetar, mata perih. Baksa atuda. Rasa takut diikuti, rasa takut akan semakin besar. Penyakit dimanja, penyakit akan semakin betah. Halo Candy, baik kata Al-Quran kerjakan, jangan kata Al-Quran tinggalkan. Sesederhana itu. Kalau pengen bahas tentang lebih banyak lagi, silakan datang langsung. Ya, silakan datang langsung. Memaknai yang paling mudah, baik kata Al-Quran kerjakan, jangan kata Al-Quran tinggalkan. Baik kata Al-Quran itu halal, jangan kata Al-Quran itu haram. Sesederhana itu. Kalau pengen maknanya sederhana. Kalau pengen lebih dalam lagi, silakan datang ke sini. Yuk. Yang pertama baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Mohon kepada Allah. At-Tahrim ayat 8. Ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba. Hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Sulitnya sembuh penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba berilah hamba kesempatan ya Allah. Untuk hamba bisa memperbaiki diri ini ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha cinta, maha kasih, maha sayang, maha menyembuhkan. Dengan maha cinta kasih sayangmu ya Allah, hamba mohon karuniakanlah sembuh yang berkah untuk hamba. Sembuh yang diringi dengan keimanan dan ketaatan hamba. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika kita minta ampun dengan sungguh-sungguh Allah ampuni. Memohon Allah kabulkan. Jika Allah sudah meridhoi kita sembuh. Apapun jalan sembuh kita, pasti Allah akan berikan jalannya, Allah akan berikan kemudahannya. Silakan Kak Marto. Tuh teman-teman. Ya. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, harus dengan herbal, Allah akan pertemukan kita dengan obat dan herbal terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat kiai, lewat ustadz, lewat dokter, lewat terapi, Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena untuk menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Untuk mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya mengubah dari sakit jadi sembuh untuk diri kita. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Qadjallallahu likulli syai'in qadra. So, kurang baik apa Allah kepada teman-teman asam lambung, panic attack, anxiety? Kurang baik apa coba? Setiap sepertiga malam dibangunin sama Allah. Entah batuk, entah mimpi, entah keselak, entah pengen pipis. Jujur teman-teman. Teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, dan anxiety. Sering nggak dibangunin sama Allah di sepertiga malam? Sering nggak teman-teman? Yuk, bagi teman-teman yang merasa bermanfaat yang belum mengikuti, silakan diikuti dulu teman-teman. Yang merasa bermanfaat silakan dibagikan. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Mudah-mudahan dengan adanya room ini sebagai jalan hidayah untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Sering kan dibangunin sama Allah di sepertiga malam? So, andaikan teman-teman sholat tahajud, sembuh penyakitnya. Namun lihat, kebanyakan orang asam lambung, panic attack, anxiety, hanya sedikit mereka yang bangun langsung tahajud. Kenapa? Kebanyakan ke kamar mandi takut, belum malesnya, kemudian alasannya takut hantu, takut gelap, takut dingin, males, masih ngantuk, tidur lagi. Ada lagi dibangunin sama Allah di sepertiga malam,
Bukannya tahajud, malah update status. Kambuh di jam yang salah. Ewek. Ada nggak teman-teman? Ketika dibangunin sama Allah di sepertiga malam, bukannya tahajud, malah update status. Kambuh di jam yang salah. Ada nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Dibangunin sama Allah suruh tahajud, bukan suruh update status, malah update status. Ketika mau tidur lagi nggak bisa karena sensasinya kambuh, suasananya mencekam sampai subuh. Seakan-akan Ijroil di depan mata, seakan-akan ada hantu di ujung pintu, seakan-akan kematian udah mau datang, ya enggak? Ayo. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Rajinlah datang ke taklim, rajin berjamaah, rajin ikut pengajian. Ketika di lingkungan ada kegiatan positif, ikut. Bukan terpuruk di dalam kamar. Sok orang-orang asam lambung, panic attack, anxiety. Jangankan datang ke pengajian, ketemu orang aja takut. Belum lagi mindernya. Udah mah takut, belum lagi mindernya. Apalagi kalau ada yang komentar, ya Allah ibu, kok sekarang jadi pucet, kurusan. Bagaikan petir di siang bolong. Datang ketemu orang. Datang apa namanya? Ketemu orang. Ada yang komentar, ya Allah ibu kok sekarang jadi pucat, badan kurusan, itu rasanya udah kayak petir di siang bolong. Sedihnya kagak ketolong. Padahal sembuhnya apa? Rajin datang taklim, rajin datang pengajian, sholat berjamaah, apalagi yang laki-laki, sholat Jumat jangan takut. Udah laki-laki kena asam lambung, sholat Jumat takut. Dah, itu laki apa daster? Amin, amin. Yuk, keluar rumah, lihat bukan jendelamu, di luar jendelamu jauh lebih indah daripada di balik kamarmu. Ayo teman-teman. Yang pertama, baca Al-Quran rajin, sholat malam kerjakan, rajin berkumpul dengan orang soleh, lakukan teman-teman. Sekarang saya tanya, baca Al-Quran males, sholat malam males, datang ke taklim males, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Baca Al-Quran takut, sholat malam takut, datang ke taklim takut, yang harus diobatin itu ruhaninya apa lambungnya? Ruhani apa lambung? Ruhani. Yakin bakalan ngobatin ruhani? Yakin rohani obatnya? Kalau memang sudah tahu ruhani adalah obatnya, kenapa sagutani mulu yang tiap hari diminum? Kenapa tepung irut mulu yang tiap hari diminum? Kenapa air kunyit mulu yang tiap hari diminum? Udah tahu yang sakit ruhaninya, yang harus diobatin ruhaninya, tapi tiap hari tepung irut diminum, sagutani diminum, air kunyit diminum. Itu lambung apa kuah seblak? Itu lambung apa adonan cireng? Kan ruhani yang sakit. Obatnya ruhani nama bukan air aci. Syukur, alhamdulillah. Obatnya ruhani bukan air aci, bukan air kunyit, bukan. Udah tahu ruhaninya yang sakit, sagutani mulu yang diminum. Yang keempat, puasa. Yuk, asam lambung, panic attack, anxiety, jika pengen sembuh, puasa. Kenapa? Karena puasa adalah obat. Ketika kita berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya sedikit bau. Karena kotoran dan penyakitnya sedang dikeluarkan. Puasa itu menyembuhkan. Puasa itu menyembuhkan. Andaikan asam lambung, panic attack, anxiety, penyakit GERD, mereka berani puasa, sembuh penyakitnya. Namun kebanyakan disuruh puasa, apa katanya? Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh. Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh.
Kata dokter tiap 3 jam nggak boleh telat makan. Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Ini tamparan. Apakah itu orang waras? Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Apakah orang waras? Sok yang mau tersinggung. Sok yang mau tersinggung. Ada yang tersinggung? Sebelum kita lahir sudah ditulis dalam kitab. Akan muncul orang-orang tersinggung. Mereka bagaikan lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah. Dia akan tetap memilih sampah. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain asam lambungku parahnya seperti apa. Keselak teman-teman. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak tahu ujian hidupku seperti apa. Beban hidupku seperti apa. Karena ada orang disuruh puasa malah takut. Lihat, sering saya sampaikan Jepang. Jepang adalah negara yang tidak percaya dengan adanya agama. Mereka menganggap agama itu sebuah budaya atau tradisi. Namun lihat penduduk Jepang. Kebanyakan mereka mengikuti sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka meyakini tidak makan dalam durasi waktu tertentu akan membuat badan sehat. Dengan tidak makan dalam durasi waktu tertentu, 8 jam, 10 jam, 12 jam, 20 jam, mereka meyakini akan membuat tubuh jadi sehat. Bahkan menekan, membunuh bakat-bakat kanker. Inilah ilmu kesehatan yang lagi trending zaman sekarang. Dipelopori dari Jepang. Dengan sengaja tidak makan dalam durasi waktu tertentu, hanya minum saja. Mereka meyakini tubuh akan sehat. Orang yang gak punya agama saja meyakini puasa adalah obat terbaik. Ada orang KTP-nya Islam, ngakunya orang beriman, pengennya masuk surga tanpa hisab, disuruh puasa, takut. Ya, emang bener ini. Ternyata sedang kagak waras. Allah berfirman, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Diberikan fasilitas jasmani. Dengan maha kesempurnaan Allah ciptakan diri kita dengan begitu sempurna. Jasad yang dipastikan mampu untuk memberikan fasilitas untuk ibadah. Bagaimana mungkin jasad kita tidak mampu melakukan ibadah jika Allah Rabb yang maha baik sudah menciptakannya? Bukan jasadnya yang tidak mampu, imannya yang belum mampu. Karena jelas ayatnya di Al-Baqarah disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya punya iman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Siapa yang dipanggil? Siapa yang diwajibkan? Yang beriman. Bukan ya ayuhan nas. Karena bagi orang yang punya iman disuruh puasa, sabodotoing, mau kerja berat, mau asam lambung, mau lagi sakit, dia akan tetap puasa. Itu bagi yang beriman. Andai kan ya ayuhan nas ayatnya, banyak yang request, ya Allah, aku lagi sakit, aku fidyah aja ya. Fidyah aja deh. Nawar sama Allah. Disuruh puasa memilih untuk fidyah. Dah. Katanya pengen masuk surga. Pengennya masuk tanpa hisab. Ketaatan ditakuti. Perintah dokter ditaati. Ya salam. Sembuh. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Lawan ketakutan itu. Lawan rasa takut itu. Oke? Yang pengen sembuh, siap berpuasa? Tapi, nggak usah pakai tapi. Yang diperintahkan suruh siapa? Yang beriman. Yang masih pakai tapi, berimannya masih KW. Imannya masih KW. Yo, nggak peduli sakit, nggak peduli kerja berat. Bagi yang merasa dirinya beriman, puasa. Nggak ada orang puasa mati. Nggak ada. Mati dalam keadaan puasa, alhamdulillah dong. Mati dalam keadaan taat. Jihad, teman-teman. Puasa takut, ujungnya mati-mati juga. Mending matinya udah pernah puasa. Ini mati kagak puasa, rugi teman-teman. Rugi. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Itulah obat yang terbaik. Hidup itu dibanyakin zikir, bukan dibanyakin mikir. Apa itu zikir? Zikir itu ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah.
Nggak punya duit, ingat Allah. Ini mah nggak punya duit, ingatnya utang. Gimana nggak jadi pikiran? Penyakit kambuh, ingat Allah. Ini penyakit kambuh, ingatnya mati. Penyakit kambuh, ingatnya obat. Gimana nggak jadi pikiran? Belum lagi prasangka buruk, ikuti perkataan para uskun. Dianggapnya santet. Sakit, pikirannya kemana-mana. Segala masalah dipikirkan. Sehebat apa sih sekolahnya? Setinggi apa sih gelarnya? Emang masalah bisa selesai hanya dipikirkan doang? Emang udah merasa jadi orang pinter gitu? Sepinter apapun kita, setinggi apapun EQ kita, sepanjang apapun gelar kita, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah hanya dengan memikirkan tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Mustahil, teman-teman. Namun ketika kita hidup banyak pikiran, hidup akan semakin banyak masalah. Namun ketika kita hidup banyak jikiran, hidup akan semakin berkah. Karena otak punya kapasitas. Jika setiap hari dipakai untuk berpikir, otak bisa overload. Lama-lama jadi konslet. So, orang-orang asam lambung, orang panik attack, orang GERD, orang anxiety, tiap hari apa baik dipikir. Banyak gak orang-orang di sekitar Anda, ya, banyak gak orang-orang di sekitar Anda yang menganggap diri Anda aneh? Menganggap diri Anda stres, menganggap diri Anda so, orang asam lambung, orang panik attack, orang anxiety, terlalu banyak pikiran, otak jadi overload, konslet. Berapa banyak orang-orang di sekitar Anda yang menganggap diri Anda orang stres, menganggap diri Anda orang aneh? Sok, ada nggak? Masalah bukan untuk dipikirkan, ditaruh di kepala, bukan. Otak punya kapasitas. Masalah bukan ditaruh di punggung, jangan. Jadi beban hidup. Letakkan masalah itu di bawah telapak kaki kita. Injek masalahnya. Jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Semakin ada masalah, semakin ingat Allah. Semakin ada masalah, semakin dekat kepada Allah. Semakin ada masalah, semakin taat kepada Allah. Karena yakinlah saudaraku, apapun penyakit kita, apapun masalah hidup kita, kesulitan, kesempitan, kesedihan, kesengsaraan, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan yang datangnya dari Allah. Maka tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, hanya Allah sebaik-baik penolongku, hanya Allah sebaik-baik pelindungku. Maka zikirkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup Allah sebaik-baik penolongku, cukup Allah sebaik-baik pelindungku. Aku tak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan darinya. Lahirkan kesadaran. Semua penyakit kita dikarenakan karena dosa-dosa kita. Semua masalah dalam hidup kita dikarenakan karena dosa-dosa kita. Sulitnya hidup, sempitnya hidup, terpuruknya hidup, semua karena dosa-dosa kita. Maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesadaran. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita akan membuat tenang pikiran kita. Tenangnya hati, tenangnya pikiran membuat ibadah jadi nikmat. Membuat ibadah jadi makin khusyuk. Ibadah jadi makin nyaman. Keimanan jadi meningkat. Sehingga muncul tawakal dari dalam hati kita. Allah berfirman, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah berjanji kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya, Allah akan berikan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Apapun kesulitan kita, Allah berikan kemudahannya. Apapun kesempitan kita, Allah berikan kelapangannya. Apapun yang menjadi kesedihan kita, Allah berikan kebahagiaannya. Apapun yang menjadi penyakit kita, Allah berikan jalan sembuhnya. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Bukan mengeluh tentang keadaannya, bukan meratap akan takdirnya. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Semangat. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka rubahlah diri kita. Jangan selalu bergantung dengan obat-obatan kita, herbal kita, terapi kita, pasangan kita, orang-orang sekitar kita. Jangan bergantung selain kepada Allah. Karena itu adalah kekecewaan yang akan kita dapati. Patah hati yang kita sengajakan. Sakit hati yang kita persiapkan. Karena kita terlalu bergantung, terlalu berharap kepada makhluk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Yuk, lahirkan dari dalam hati kita, dari diri kita. Aku sehat, aku sembuh, aku bahagia. Selamat tinggal sakit hati, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal masalah, selamat tinggal musibah, selamat tinggal keterpurukan. Aku yang sekarang adalah aku yang sehat. Aku yang sekarang adalah aku yang bahagia. Aku yang sekarang adalah aku yang sembuh. Lahirkan itu, teman-teman. Lahirkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Yuk, teman-teman. Jangan bergantung. Jangan sampai sakitnya kita membuat rugi diri kita, membuat rugi orang-orang sekitar kita. Jangan sampai sakitnya kita rugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Orang-orang terdekat dipaksa untuk ngertiin, dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk memahami. Bahkan anak yang masih kecil dipaksa untuk ngertiin. Anak pengen ngajak jalan-jalan sama ibunya, Bu, jalan-jalan yuk. Pengen beli pentol. Nah, ibu lagi sakit. Tolong ngertiin ibu. Suami kerja, segala sesuatu harus pakai duit. Suami cari nafkah, buat berobat, buat ikhtiar ke sana kemari. Namun di saat suami kerja ditelepon, ayah pulang, aku kambuh, aku sakit. Jangan sampai sakitnya merugikan orang lain, merugikan keluarga sendiri. Bangkrut lagi akhiratnya. Jangan, teman-teman. Jangan. Jangan. Ayo. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Rubah diri kita.
Awali dengan apa? Berani makan. Semakin kita takut dengan makanan, semakin parah kondisi kita. Jasmani kita dulu, ayo. Ruhaninya perbaiki, jasmaninya obati. Berawal dari apa? Rajin makan, berani makan. Jangan musuhi makanan. Namanya bermusuhan itu tidak akur. Sok, Anda dituduh oleh tetangga gara-gara penyakit. Anda dituduh oleh tetangga selingkuh. Anda dituduh oleh tetangga jahat. Anda masuk ke rumah tetangga, mau nggak? Sok, saya tanya, Anda dituduh nih sama tetangga sebagai orang jahat, sebagai penyebab retaknya rumah tangga, Anda difitnah, Anda dizolimi. Anda suruh masuk ke rumah tetangga, mau nggak? Nggak mau kan? Sekalinya dipaksa masuk, berontak nggak di sana? Betah nggak di dalam rumahnya? Nggak mungkin. Begitupun makanan dituduh sebagai penyakit, dituduh dengan penyebabnya sakit, ditakuti, difitnah. Makanan itu masuk nggak akan akur dengan lambung kita. Mereka akan berontak. Saya nggak sudi, ya Allah. Saya nggak terima. Saya berada di dalam perut orang yang menuduh saya sebagai penyakit. Maka jangan pernah bermusuhan dengan makanan. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Dan silakan diambil manfaatnya. Kepada siapa Allah persilakan? Kepada Khalifah fil ard. Kita manusia. Kita diberikan amanah rahmatan lil alamin. Ayo teman-teman. Ayo. Berdamai dengan makanan. Jangan dimusuhin. Hidup cuma sekali. Makanan dimusuhin. Udah mah penyakit kagak sembuh. Ditambah lagi fitnah suuzon dengan penciptaan Allah. Udah mah rugi dunianya. Bangkrut akhiratnya. Minta maaf kepada makanan. Wahai makanan. Maafin aku ya. Karena aku telah suuzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat di mulutku. Nyaman di lambungku. Jadilah obat jalan sembuh segala penyakitku. Jadilah sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Berdamai dengan makanan. Berdamai dengan makanan. Akan nikmat di mulut kita. Nyaman di lambung kita. Berkah darah dan daging kita. Jadi obat sumber sembuh penyakit kita. Jadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kita. Berdamai dengan makanan. Kita Khalifah fil ard. Rahmatan lil alamin. Allah ciptakan diri kita sebagai manusia yang rahmatan lil alamin. Bukan nyalahin penciptaannya. Bukan menyalahin makanan. Bukan. Khalifah fil ard macam apa yang kayak gitu? Ya. Selagi makanan itu halal. Tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar, makan tidak kebanyakan, aman semua makanan. Maka tugas kita saat ini apa? Jangan punya prasangka buruk dengan penciptaan Allah. Itu dosa besar teman-teman. Allah sendiri yang berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Silakan diambil manfaatnya. Nasi tiap hari bertasbih. Ada orang nuduh nasi sebagai diabetes. Yang nuduh tasbih nggak sama nasi? Tasbih nggak seperti nasi? Nasi setiap saat tasbih. Orang yang nuduh nasi, tasbih nggak setiap saat? Malu harusnya teman-teman. Hidup cuma sekali, diutus sebagai Khalifah fil ard, rahmatan lil alamin. Makanan ditakutin. Tubuh butuh nutrisi, butuh protein, butuh gizi. Bagaimana mungkin kebutuhan itu terpenuhi jika setiap makanan ditakuti? Ya, makanya berdamai ya dengan makanan ya. Mulai saat ini berdamailah dengan makanan. Caranya bagaimana? Setiap kali mau makan, minta maaf dulu kepada makanan. Wahai makanan, maafin aku ya. Karena aku pernah suuzon sama kamu, menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku, jadilah nikmat di mulutku, berkah darah dan dagingku, nyaman di lambungku, jadilah obat jalan sembuh segala penyakitku, sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Makanan akan damai dengan diri kita. Ya, damai dalam diri kita. Damai. Makanan apapun damai. Makanan dimusuhi, berontak mereka. Sok benci cabe, sujon sama cabe.
Disengaja, nggak disengaja ada cabai masuk ke dalam perut kita. Mereka berontak, saya nggak mau ya Allah, saya nggak sudi berada di lambung orang yang nuduh saya. Akhirnya Pak, kambuh penyakitnya, kambuh asam lambungnya. Karena Pak, mereka nggak mau di dalam perutnya orang-orang yang suudzon sama dia. Tuh teman-teman, indah nggak kalau berdamai dengan makanan? Ya, iya nggak usah ada pantang-pantangan. Coba kalau mau makan, doa dulu. Doa itu sesuatu terbesit dari dalam hati, bukan yang terekam di otak. Kalau hanya sebatas Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar, isi doanya apa nggak tahu, makna doanya apa nggak tahu, artinya apa nggak tahu, terjemahnya apa nggak tahu. Ibarat kado, bungkusnya bagus, isinya kosong, nol, nggak ada rasanya. Allah melihat apa yang ada di hati, bukan apa yang di lisan. Maka doa itu bukan mengedepankan hafalan. Doa adalah ungkapan isi hati. Ya, coba nggak peduli, udah. Ya mau sembuh ikuti saja petunjuknya. Anda nggak usah ngeles, ada iritasi Kak di lambungnya, ada inilah, ada udah nggak usah pedulikan itu, udah. Udah ikutin aja saran dan nasihatnya dalam agama kita, udah. Nggak usah ngeles lagi, nggak ada ujungnya kalau hidup cuma seperti itu. Setiap kali dapat nasihat, dapat petunjuk, selalu beralibi, selalu ngeles, nggak usah. Nggak usah, itu yang akan menyebabkan penyakit sulit sembuh teman-teman. Ya, akan menyebabkan penyakit sulit sembuh. Udah, yakin saja, udah. Iman itu yakin. Namanya yakin tanpa keraguan. Oke? Nah, gitu teman-teman. Ya, coba kalau mau makan, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya engkau jadikan sumber obat yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit hamba. Berkahi makanan ini ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Baru makan. Enak nanti makanannya. Begitu kenyang, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau titipkan rasa kenyang ini dalam perut hamba. Hamba mohon ya Allah, karuniakan pula rasa kenyang ini kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan ya Allah. Berkahi ya Allah setiap makanan yang hamba makan. Berkahi pula kepada seluruh petaninya, seluruh para pedagangnya, seluruh para peternaknya, berkahi yang memasaknya, berkahi pula hamba yang memakannya ya Allah. Enak kalau kayak gitu. Hidup cuma sekali, makanan dimusuhi. Rugi teman-teman. Hidup cuma sekali, makanan dimusuhi. Berdamai dengan makanan. Enak nanti teman-teman. Enak. Jadi makan apapun tuh nyaman di lambung. Kenapa? Makanan juga betah di dalam perut kita. Makanan juga betah di dalam lambung kita. Karena berdamai. So, kalau teman-teman punya hubungan yang baik dengan sahabat, nyaman gak di rumahnya sahabat? Nyaman kan? Nyaman kan? Nyaman. So, kalau teman-teman berdamai dengan mertua, nyaman gak di rumah mertua? Nyaman. Tapi kalau Anda bermusuhan, kagak akan betah di dalam rumahnya. Begitupun sama, makanan dimusuhi kagak akan betah di perut kita. Makanya mereka berontak dengan munculnya penyakit kambuh, dengan munculnya penyakit yang baru. Makanya jangan dimusuhin. Katanya rahmatan lil alamin. Makanan dimusuhin. Dah. Yang kedua, berani mandi. Yuk, berani mandi. Ternyata salah satu ikhtiar untuk sembuh dari penyakit ini adalah berani mandi. Tuh teman-teman. Beranikan diri untuk mandi. Karena mandi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Air salah satu kebesaran Allah. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah sumbernya kebersihan. So, lewat perantara air Allah bersihkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Yang mengganggu asbab sakit, segala penyakit, segala sihir, segala gangguan goib. Air adalah sumbernya kehidupan. Allah hidupkan kembali. Sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, Allah hidupkan kembali. Mandi. Tapi aku takut. Yang takut bukan Anda. Was-was di dalam hati Anda.
Karena was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api, namanya api takut dengan air. Takut dengan air. Makanya kalau pertama kali mandi, masuk angin, wajar. Mandi lagi, demam, wajar. Karena yang namanya tungku api tidak cukup sekali kita siram. Tungku api sekali disiram, keluar asap, gerah ke badan kita, muncul demam. Tungku api sekali disiram, mungkin apinya padam, namun masih ada baranya, muncul masuk angin dan lain sebagainya. Namun semakin sering disiram tungku api tersebut, makin padam dan makin hilang baranya. Begitupun sama, semakin rajin kita mandi, hilang was-was dalam diri kita. Hilang was-was dalam diri kita. Oke? Hilang. Rajin mandi makanya. Rajin mandi. Mandi takut. Udah mah sakit, badan kurus, nggak pernah mandi. Cantiknya hilang, badan makin kurus, blas sama sekali nggak ada menarik-menariknya. Tiap hari dilihat, udah kayak jemuran kusut kagak kering ini. Perasaan bukan musim hujan, kok ada jemuran ngelemprok mulu di kasur. Kenapa? Orang nggak pernah mandi, udah kayak jemuran kusut. Ya. Udah kayak jemuran kusut. Udah mah nggak pernah mandi, badan makin bau, daki di mana-mana, suami pengen nyium, nahan nafas. Kenapa? Karena istrinya nggak pernah mandi gara-gara sakit. Suami pengen usap wajah, bala-bala isinya minyak semuanya. Suami pengen ngelus rambut, bukannya kayak pelosotan TK, tapi kayak mendoan, 3 hari kagak dimakan, lepek di mana-mana. Sekalinya dipeluk, badan udah kayak kerupuk, enteng, nggak ada daging-dagingnya, tulang doang isinya. Udah mas sakit, kondisi makin terpuruk, badan makin kurus, wajah makin tirus, makin memble. Tiap hari ke suami ngeluh. Bersyukur kalau suaminya masih setia. Bersyukur, ya, bersyukur kalau suaminya masih setia. Coba kalau suaminya jenuh, punya bini tiap hari ngeluh, tiap hari di ngertiin, ke kamar mandi minta ditemenin, makan minta disuapin, mandi kagak mau, joroknya masih minta ampun. So, banyak suami-suami tidak sabar, akhirnya apa? Memilih wanita yang lebih menggoda, lebih bersih, lebih berisi, lebih cantik, lebih wangi, mau mandi, gak yang terpuruk, gak mau berubah, ngeluh mulu tiap hari. Masa untuk ngertiin terus, pengennya dimanja terus, pengennya di ngertiin terus. Banyak yang nggak ditinggal suami gara-gara kayak gitu. Banyak nggak? Hayu atuh udah berubah. Kan jelas Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Suami sampai pusing, memikirkan. Harus ikhtiar, harus berobat, harus beli ini, harus beli itu. Uang tabungan makin habis, mau kerja, ditelepon suruh pulang, dipecat dari perusahaan. Untung suaminya sabar. Untung suaminya sabar. Coba kalau suaminya nggak sabar. Kalau suaminya nggak sabar, daripada tiap hari ngelihat jemuran ngelemprok mulu. Suami pengen meluk, baunya nenek-nenek, minyak angin di mana-mana, koyok di mana-mana. Baunya, kulit dipegang udah anyit. Udah biek kulitnya. Lengket keringet kagak pernah mandi. Dah, mandi. Mandi ya. Mandi. Ya, jangan takut mandi. Kan kebersihan sebagian daripada iman. Mandi. Lihat Siti Aisyah. Badannya kurus, rajin mandi. Meskipun badannya kurus, badannya bau wangi. Rasulullah betah banget kalau memeluk Siti Aisyah. Meskipun badannya kurus, tapi setiap dikecup keningnya bau wangi. Lah ini udah mah badan kurus, dikecup kening bau matahari. Bau keringet di mana-mana. Mandi makanya. Jangan takut mandi. Lihat Siti Aisyah, badan meskipun kurus, namun tetap wangi, bahkan bersih, bahkan terkenal wanginya. Sok ikhtiarkan setiap kali mandi. Ikhtiarkan sebagaimana apa yang dilakukan Siti Aisyah. Kita mandi bersih, pakai sabun, pakai sampo, bilas bersih. Sebelum pakai handuk, ambil air 1 gayung. Ambil air 1 gayung. Kasih 3 tetes minyak Siti Aisyah.
Diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala, pijat-pijat rambutnya, pijat wajahnya, pijat badannya. Kenapa? Yang punya masalah rambut rontok, ketombe, kutu rambut, hempas masalahnya. Yang punya masalah jerawat, flek hitam, komedo, hempas masalahnya. Yang punya masalah bau badan, masalah kulit, vitiligo, gatal-gatal, kadas, kurap, kutil, panu, eksim, hempas semuanya. Bahkan dalam kitab disebutkan, bagi teman-teman, khususnya bagi para perempuan nih, yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan, yang punya masalah keputihan, bau dan gatal, diajarkan sama Siti Aisyah. Air setengah gayung, dikasih 3 tetes minyak Siti Aisyah, diaduk sampai rata, celupin kain halus dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin, lap dari depan ke belakang di wilayah itu, jari tengahnya masuk di celah-celah, lap dari depan ke belakang, peres, celupin lagi, lap lagi dari depan ke belakang, peres lagi. Lakukan berulang. Berapa? Dalam kitab disebutkan 7-9 kali. Tuh teman-teman. Sok ikhtiarkan. Ikhtiarkan. Bahkan dalam kitab, nama kitabnya Tibun Nabawi, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan disebutnya aromanya bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah, membantu untuk meningkatkan percaya diri, membantu untuk menenangkan pikiran. Disebutkan dalilnya jelas ada sekali dalam kitabnya. Cukup 1 oles di telapak tangan, digosok, arahkan ke baju, arahkan ke kulit. Dipakai sebelum sholat. Sok, selain daripada mendapatkan pahalanya sunnah memakai wangi-wangian, insya Allah dari aromanya membantu menenangkan pikiran. Aroma yang terhirup dipercaya bisa melancarkan peredaran darah di sistem otak kita. Yang punya masalah vertigo, yang punya masalah epilepsi, yang punya masalah insomnia, ikhtiarkan. Yang punya masalah depresi, yang punya masalah gangguan kecemasan, panic attack, anxiety, ikhtiarkan. Kemudian, dalam kitab sesuatu yang sangat luar biasa, bisa juga untuk peradangan kulit. Kulit memar-memar, kulit gatal-gatal, ikhtiarkan. Bahkan redang di daerah bawah, seperti orang ambeien. Ikhtiarkan, air setengah gelas, air panas, dikasih 3 tetes, diaduk sampai rata, celupin kain halus, elapkan di ambeiennya. Ikhtiarkan teman-teman. Ya meskipun badan kurus minimal wangi gitu. Ya, meskipun badannya kurus minimal wangi. Minimal wangi. Bisa untuk ngobatin keputihan, untuk bau dan gatal juga bisa. Ya, bisa teman-teman. Untuk keputihan bisa, untuk apa lagi namanya itu? Gatal-gatal di wilayah itu juga bisa. Untuk ambeien bisa, rambut rontok, ketombe, kutu rambut juga bisa. Bahkan aromanya itu masuk ke kulit. Jadi aromanya itu masuk ke pori-pori. Nih teman-teman. Wangi. Nggak kecium ya. Wangi teman-teman. Sok setiap kali mandi bilasnya pakai itu. Wangi nanti kulitnya wangi. Ya, wangi teman-teman. Bahkan lembut. Ke kulit tuh jadi lembut gitu. Ke wajah tuh jadi kayak kenyal gitu wajahnya. Enak pokoknya. Enak. Silakan diikhtiarkan teman-teman. Diikhtiarkan setiap kali mandi pakailah minyak Siti Aisyah. Setiap kali mandi, pakailah minyak Siti Aisyah. Kalau sehabis mandi, pakai air setengah gayung, air panas atau air dingin. Untuk apa? Untuk keputihan. Panas apa? Jangan panas. Hangat boleh, air dingin boleh. Kalau untuk keputihan. Ya. Minyaknya merek apa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Saya doakan teman-teman yang pengen punya minyak Siti Aisyah. Saya doakan semoga teman-teman yang ada di room ini semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Teman-teman bisa berkunjung ke Bukit Taif, tempat yang sangat bersejarah, di mana Rasulullah dilempari batu. Sekarang di sana tempatnya sungguh sangat subur, kaya dan makmur. Di sana ada salah satu pabrik minyaknya. Teman-teman bisa melihat proses pembuatannya. Teman-teman bisa beli langsung di sana. Ya, itu saya doakan mudah-mudahan doa di bulan Ramadan menjadi doa yang ijabah untuk kita semuanya. Silakan. Kemudian kalau nggak nitip ke saudara atau keluarga yang lagi umroh, ya harganya berapa? Kalau dirupiahkan, kalau pinter nawar itu bisa sampai 10 real. 10 real itu sekitar 40.000. 40.000. Bisa juga teman-teman cari di toko parfum terdekat di daerah teman-teman. Cari, mudah-mudahan di kota teman-teman sudah ada. Cari di toko parfum yang jualan minyak Arab. Nama minyaknya apa? Siti Aisyah. Jenisnya apa? Misik. Jenisnya misik. Cari. Namun pastikan kalau mau beli, belilah yang asli. Karena banyak di Indonesia yang dijual justru palsu. Sangat menakutkan teman-teman. Apalagi berkaitan tentang kulit, berkaitan tentang organ kewanitaan. Beli yang asli. Yang asli itu warnanya putih, kental, dan lengket. Itu yang asli.
Warnanya putih, kental, dan lengket. Kalau pedagang yang ngasih warnanya selain putih, jangan dibeli. Boleh jadi itu hanya parfum mandi biasa. Cari yang putih, kental, dan lengket. Kalau encer, jangan dibeli. Kalau cair, nggak padat gitu, nggak lengket, jangan dibeli. Cari yang putih, kental, dan lengket. Putih ibu, putih, bukan bening. Putih. Putih-putihnya itu kayak susu. Warnanya kayak susu. Putih, kental, dan lengket. Contohnya ada nih. Contohnya seperti ini. Warnanya putih, kental, dan lengket. Nih, contohnya seperti ini. Warnanya putih, kental, dan lengket. Putihnya seperti ini ya, bukan bening. Kemudian teman-teman kalau udah di toko parfum, teman-teman cek dulu asli apa tidak parfumnya. Minyaknya asli atau tidak. Yang asli itu kayak gini ciri-cirinya. Yang asli ya, ciri-cirinya gini. Teman-teman angkat sticknya, lihat. Dia langsung netes nggak? Kalau langsung netes jangan dibeli. Kalau nunggu beberapa detik baru netes, seperti ini. Misal contoh, ini kan lama nih nggak netes nih. Cari yang netesnya kayak gini. Dia nggak langsung netes. Nunggu beberapa detik baru netes. Dioleskan di telapak tangan. Ya, dioleskan di telapak tangan. Kemudian digosok. Dia lengket. Kalau udah di telapak tangan, arahkan ke kulit. Boleh. Jadikan deo. Boleh. Jadikan parfum baju. Boleh. Arahkan ke wajah. Boleh. Itu minyak ibadah ya. Buat sholat, buat mandi. Silakan. Ya, silakan.